Perkenalkan, nama saya Antonius Purba. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 Universitas Negeri Manado, jurusan Psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu gangguan mental, yaitu gangguan bipolar atau kerap juga disebut dengan bipolar disorder. A few moments later. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian. Kata bipolar sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua dan polar yang artinya kutub. Jadi, secara definisi berarti memiliki dua kutub yang berlenan, yaitu kutub manik dan kutub depresi. Sebelum disebut bipolar disorder, penyakit ini juga disebut manic depresif. Gangguan bipolar atau bipolar disorder adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif sangat terpuruk. Masing-masing periode ini bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu. Bisa juga berganti secara ekstrim hanya dalam waktu beberapa detik saja. Di antara kedua fase emosi tersebut, biasanya terdapat fase di mana suasana hati atau emosi pasien normal. Gangguan bipolar tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Bagian yang kedua ialah gejala. Terdapat dua macam gejala yang muncul dari penderita bipolar ini, yaitu gejala mania dan gejala depresi. Masing-masing gejala ini muncul tergantung pada emosi yang sedang dirasakan. Namun, penderita gangguan bipolar juga dapat mengalami munculnya gejala mania dan depresif secara bersamaan. Misalnya, merasa sangat bersemangat dan di saat yang bersamaan juga merasa sangat sedih. Kondisi itu disebut gejala campuran atau mixed state. Beberapa gejala yang dialami penderita gangguan bipolar mirip dengan kondisi lain seperti penyakit tiroid, serta dampak dari kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafza. Gejala mania yang muncul pada penderita gangguan bipolar dapat berupa merasa sangat bahagia atau senang, detak jantung tidak normal, perasaan gelisah atau aneh, punya hayalan yang tidak biasa, biasanya sering membuat keputusan buruk, berbicara sangat cepat, sering dan tidak seperti keadaan normal, merasa sangat bersemangat, muncul rasa percaya diri yang berlebihan, keinginan untuk tidur menurun, tidak nafsu makan, dan yang terakhir, mudah terganggu dan tersinggung. Sedangkan gejala depresif yang muncul pada penderita bipolar dapat berupa merasa sangat sedih, hampa dan putus asa, lemas dan kurang energi, penurunan berat badan yang signifikan, sulit berkonsentrasi atau mengingat sesuatu, hilang keinginan untuk beraktivitas, merasa kesepian dan tidak berguna, merasa bersalah, pesimis terhadap segala hal, tidak nafsu makan, gangguan dalam tidur seperti sulit tidur atau bangun terlalu dini, delusi atau waham, dan yang terakhir, muncul keinginan untuk bunuh diri. Kemudian, faktor penyebab. Penyebab munculnya gejala pada gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, diduga bahwa gangguan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan fungsi otak. Ketidakseimbangan pada neurotransmitter ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, genetik, fisik, dan sosial. Gejala pada gangguan ini biasanya muncul saat penderita mengalami peristiwa traumatis, seperti keluarga atau orang terdekat meninggal, putus dalam hubungan, ataupun karena mengalami kekerasan fisik atau mental. Selain itu, faktor lain yang dapat memicu munculnya gejala gangguan ini ialah penyakit fisik, gangguan tidur, memiliki masalah keseharian, kecanduan alkohol, atau menyalahgunakan nafza. Adapun pengobatan atau treatment untuk gangguan bipolar ialah yang pertama, obat-obatan. Obat yang disarankan dapat termasuk penstabil suasana hati seperti litium, antipsikotik,
seperti olanzapin, antidepresan atau antipsikotik seperti fluoxetine, olanzapin, benzodiazepines, atau sejenis obat anti kecemasan seperti alprazolam yang dapat digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, terapi stimulasi otak. Terapi stimulasi otak dapat berperan dalam mengobati gangguan bipolar. Terapi ini melibatkan pengaktifan atau menghambat otak secara langsung dengan listrik. Listrik dapat diberikan secara langsung oleh elektroda yang ditanamkan di otak atau non-invasif melalui elektroda yang diletakkan di kulit kepala. Listrik juga dapat diinduksi dengan menggunakan medan magnet yang diterapkan ke kepala. Adapun terapi simulasi otak diantaranya adalah stimulasi saraf vagus, stimulasi magnetik transranial berulang, terapi kejang magnetik, dan stimulasi otak dalam. Yang ketiga ialah psikoterapi. Perawatan psikoterapi yang disarankan yakni terapi perilaku kognitif, psikoedukasi, serta terapi ritme interpersonal dan sosial. Kemudian yang keempat, perubahan gaya hidup. Adapun beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengelola gangguan bipolar, mulai dari menjalankan pola makan dan tidur yang tepat, belajar untuk mengenali perubahan suasana hati, meminta teman atau kerabat untuk mendukung rencana, konsultasi ke ahli, hingga berkonsultasi dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan berlisensi. Kemudian yang kelima ialah menggunakan obat alami. Beberapa solusi alami mungkin bermanfaat untuk gangguan bipolar, namun penting untuk tidak menggunakan solusi ini tanpa terlebih dahulu berbicara dengan dokter. Perawatan ini dapat menggunakan obat yang dikonsumsi, seperti minyak ikan, rhodiola rosea, dan lain-lain. Demikian pemaparan tentang gangguan bipolar ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan mendengarnya. Terima kasih.